Jika mau bernostalgia ketika One Piece masih diputar di TV Indonesia, entah berapa tahun lalu, ketika saya sampai di Arc Jaya, saya pertama kali dikenalkan dengan karakter tidak bernama dengan bentuk tubuh yang aneh dan membicarakan hal yang aneh pula. Dan layaknya orang yang pertama kali menonton One Piece di masa ketika internet belum dipenuhi dengan spoiler, saya tidak pernah terlalu menghiraukan karakter ini sampai akhirnya Oda menunjukkan nama mereka, Marshall D. Teach, seorang pelarian dari kelompok Shirohige dan juga sosok yang diburu Ace selama ini. Ia juga adalah kapten dari Kurohige Pirates yang menyerang Drum Island tepat sebelum Luffy tiba di sana, dan sosok yang akan menjadi katalis atas perubahan terbesar di series One Piece. Dan secara personal, setelah cerita One Piece semakin berlanjut, saya menyadari satu hal yang membuat saya merinding mengenai karakter Kurohige. Karena sebetulnya, Kurohige adalah Luffy versi jahat, dan ini akan sangat berpengaruh ke akhir cerita One Piece. Jika kita mau bicara tentang Blackbeard atau Kurohige, menurut saya, kita perlu kembali ke scene awal perkenalannya, di mana ia sedang duduk di sebuah kedai dan memiliki perbedaan pendapat dengan Luffy. Menurut saya, di sini, Oda sedikit melanggar sifat dasar Luffy. Karena Luffy selalu digambarkan sebagai orang yang bisa memakan apapun, meskipun tidak terlalu enak. Tapi di adegan ini, di satu-satunya kondisi di mana ia tidak menyukai suatu makanan, makanan tersebut adalah makanan yang disukai oleh Kurohige. Kalau bicara sifat karakter, Kurohige merupakan orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Luffy, tapi ia selalu memiliki pendapat dan pendekatan cara yang berbeda untuk meraih hal-hal yang ia inginkan. Kita tahu bahwa Kurohige adalah antagonis dari protagonis cerita One Piece, yaitu Luffy, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Tapi, jika mau lebih spesifik, sampai dengan chapter ketika video ini ditayangkan, Kurohige bisa juga diklasifikasi sebagai foil dari Luffy. Karakter foil dalam ilmu storytelling berarti karakter yang merupakan kebalikan dari karakter lain. Kalau kita mau telaah, semua sifat dari Kurohige adalah kebalikannya Luffy. Kalau Luffy adalah orang yang jarang membuat rencana atau cenderung lebih spontan, Kurohige adalah orang yang penuh dengan rencana. Ia sudah merencanakan semua langkahnya hingga sekarang menjadi Yonko. Bahkan sebelum ia bergabung ke Whitebeard, ia sudah berencana untuk memanfaatkan Whitebeard agar ia bisa berkelana mencari buah Yami Yami no Mi, dan setelah mendapatkannya, ia mencari anak buah, dan ia tahu bahwa ia membutuhkan orang-orang terkuat, dan cara tercepat baginya adalah dengan mengambil orang-orang berbahaya di Impel Down. Dan ditambah lagi, ia mengambil kesempatan dari Whitebeard yang sudah melemah dan mengambil buah iblisnya, dan menjadi ancaman dunia yang mempunyai dua kekuatan buah iblis terkuat. Sementara Luffy, satu-satunya bentuk rencana yang ia siapkan untuk jadi Raja Bajak Laut adalah mengumpulkan 10 orang untuk menjadi awak kapalnya. Hanya saja, setiap kali ia berkelana dari satu pulau ke pulau lain, Luffy selalu terseret ke konflik di pulau itu, dan ia harus menyelesaikan masalah di pulau itu secara spontan. Bahkan dari bentuk fisik karakternya pun, Oda Sensei membuat Kurohige benar-benar kebalikannya Luffy. Badan Kurohige besar dan cenderung gemuk, kontras dengan Luffy yang cenderung berbadan kecil untuk standar karakter One Piece. Sifat kontradiktif lain yang sangat terlihat, Luffy tidak pernah takut di hadapan bahaya. Bahkan, layaknya seorang clan D sejati, ia tersenyum ketika menghadapi bahaya. Sementara Kurohige memiliki sifat penakut jika sudah dihadapkan dengan bahaya yang mengancam. Hal yang menarik dari perkembangan karakter Kurohige dari seorang yang awalnya terkesan bukan siapa-siapa sampai menjadi Yonko dan sosok yang mengguncang dunia One Piece, semuanya bisa terjadi sebetulnya karena semua kesuksesan Luffy menjadi bajak laut. Kalau kalian ingat, di Pulau Jaya, setelah mengetahui kalau harga buronan Luffy adalah 100 juta berry setelah mengalahkan krokodil, ia berusaha untuk menangkap Luffy dan menyerahkannya ke pemerintah dunia agar bisa menjadi Shichibukai. Kurohige melihat Luffy sebagai target yang tepat untuk memulai rencananya, meskipun pada akhirnya yang terjadi,
ia malah bertemu Ace dan berhasil mengalahkannya juga dan menyerahkannya kemarin. Tentu saja pada akhirnya, kita tahu tujuan utamanya Kurohige menjadi Shichibukai adalah agar ia bisa masuk ke Impel Down dan membebaskan tahanan-tahanan kuat untuk dijadikan anak buahnya. Yang mana kalau kalian ingat, bisa terjadi juga karena Luffy kebetulan ada di Impel Down ketika sedang berusaha membebaskan Ace. Keberhasilan Luffy dan ketenarannya adalah hal yang menarik Kurohige untuk memulai aksinya. Lalu, keberhasilan Luffy membobol Impel Down jugalah yang membuat Kurohige bisa mendapat banyak anak buah yang kuat dan dapat menjadi Yonko. Secara tidak langsung, Kurohige menjadi teror di dunia One Piece dikarenakan tindakan Luffy. Lalu mungkin kalian bertanya, kenapa memangnya kalau Kurohige merupakan karakter foil atau gambaran dari Luffy yang jahat? Nah, kita perlu melirik sedikit ke contoh di media lain. Contoh karakter foil yang terkenal adalah Profesor Moriarty dari cerita Sherlock Holmes dan Draco Malfoy dari Harry Potter. Sebenarnya masih banyak contoh lain, tapi saya mau pakai contoh yang umum saja. Profesor Moriarty adalah orang yang memiliki kecerdasan yang setingkat dengan Sherlock Holmes, tapi memakainya untuk tindakan jahat. Begitu juga dengan Draco Malfoy, karakter sombong yang merupakan kebalikan sepenuhnya dari Harry Potter. Bahkan untuk kasus Draco Malfoy, fisiknya mereka pun dibuat berlawanan, dengan Harry berambut hitam gelap dan Draco Malfoy berambut putih. Karena karakter foil adalah kebalikan dari semua nilai kebaikan protagonis, ada sebuah kecenderungan bahwa di akhir-akhir cerita, jika antagonis dari sebuah cerita adalah foil dari karakter utama, maka tujuan karakter foil tersebut akan tercapai dan membuat karakter protagonis kita menyentuh titik terendah cerita. Di cerita Sherlock Holmes yang asli, Profesor Moriarty berhasil mengimbangi kekuatan dan strategi Sherlock dan memaksa Sherlock untuk mengorbankan dirinya. Disclaimer sedikit mengenai Sherlock Holmes. Saya tahu bahwa setelah melawan Moriarty, cerita Sherlock Holmes masih berlanjut. Tapi awalnya, Sir Arthur Conan Doyle, pengarang dari Sherlock Holmes, ia ingin mengakhiri perjalanan Sherlock Holmes setelah duel dengan Moriarty. Sementara untuk karakter Draco Malfoy, ia merupakan sosok yang sangat tergantung dengan ayahnya. Dan di akhir-akhir cerita Harry Potter, ia mendapat tugas untuk menghabisi Dumbledore agar bisa diterima menjadi Death Eater dan menunjukkan kesetiaannya kepada ayahnya dan juga Voldemort. Dan di akhir cerita Half-Blood Prince, ia akhirnya mendapatkan keinginannya agar bisa menunjukkan kesetiaannya meskipun ia sendiri akhirnya menyesal. Kalau kita lihat, karakter foil selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan lebih dulu daripada protagonis utama. Dan hal ini dikarenakan dalam struktur cerita yang paling umum, perlu adanya momen di mana karakter utama mengalami kejatuhan ke titik paling rendah. Dan tidak ada kejatuhan yang lebih mendalam, selain karakter yang merupakan 180 derajat kebalikan dari karakter utama kita, mencapai keinginannya. Dan jika kita kembali ke cerita One Piece, meskipun Kurohige memiliki sifat yang merupakan kebalikan dari Luffy, ia mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin menemukan One Piece. Dan selama ini, kita tahu bahwa tujuan cerita One Piece adalah Luffy yang berusaha menemukan One Piece agar bisa menjadi Raja Bajak Laut. Tidak ada kejatuhan yang lebih menyakitkan bagi Luffy daripada melihat karakter yang merupakan versi jahat dari dirinya sendiri mencapai keinginannya lebih dulu daripada dirinya. Dan menurut saya, kemungkinan hal ini terjadi cukup besar karena Luffy memang ditakdirkan untuk menemukan One Piece. Tapi bukan berarti ia akan menjadi orang pertama yang menemukan One Piece. Hubungan antara Luffy dan Kurohige dalam One Piece merupakan pencerminan dari perbedaan ideologi dan takdir yang saling terkait. Sebagai cermin dari Luffy, Kurohige mewakili sisi gelap dunia bajak laut. Perannya sebagai kontras dari Luffy, mengkokohkan posisinya sebagai salah satu antagonis terbaik dalam serial One Piece. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apa teori dan pendapat kalian tentang Kurohige? Jangan lupa untuk tuliskan pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.